Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-majalis ar-ramadaniyah hari ke-6. Masih tentang hijab 4. Hijab yang keempat, ad-dunya. Sebetulnya yang dimaksud dari keterangan Syekhuna Kiai Said radhiyallahu ta'ala anhu di kitab Ta'limul Mubtadi'in, itu kitab bahasa Jawa, halaman 41. Saya bacakan kalimat aslinya. Rupane hijab papat iku hawa nafsu syaitan dunya. Dadi manusa selagine masih ana ing donya mongko ora bisa ningali maring pira-pira sifat ma'ani kang tetep ana ing zati Allah. Wallahu alam. Artinya selagi orang itu hidup di alam dunia, maka mustahil dia bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dipahami dulu. Siapapun, kecuali Anbiya Mursalin, ya jelas itu. Ini untuk kita ini, insan. Selain Anbiya Mursalin. Jadi tidak mungkin setinggi apapun wilayah seseorang, maqam seseorang, sedahsyat apapun riyadhah seseorang, tirakat seseorang, seluar biasa bagaimanapun sedekahnya, amalnya, qiyamul lailnya, kadhmul ghaidh, dia mampu menahan marah, mampu menahan hawa nafsu, apapun. Dia punya cita-cita ingin melihat Allah tapi masih di dunia. Nggak mungkin, mustahil, udah percuma, jangan ke sana. Tidak mungkin. Melihat zat Allah yang bersifat sempurna. Lalu apa yang dimaksud aulia, wali-wali, ulama-ulama Rabbani di kitab-kitab beliau-beliau yang mengatakan ra'aitullaha bi'aini qalbi. Anda akan ketemu ucapan-ucapan seperti itu. Kemudian ada lagi, ketika aku terbuka hijab, saya lupa bahasa Arabnya, maknanya begini, ketika saya terbuka hijab, saya melihat sesuatu yang bukan dari hal-hal yang biasa saya lihat di alam dunia. Ini saya riwayatkan maknanya ya. Faqultu anta, engkau. Jadi supaya tidak sulit memahami, beliau-beliau itu melihat dengan hatinya itu samaratul imani billah, itu saja. Buah
daripada iman kepada Allah Ta'ala. Sehingga terbuka kasyaf, hatinya terbuka, melihat ma'ani jalalullah. Makna-makna yang si makna tadi menerangkan tentang jalal, keagungan Allah. Ada lagi yang kasyaf, terbuka, ma'ani jamalullah. Makna-makna keindahan Allah. Bukan Allahnya loh. Hati-hati ini. Bukan Allahnya. Ini betul-betul hati-hati. Banyak orang yang dianggap mumpuni dalam urusan ma'rifatullah salah faham di sini. Di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani aja ada yang salah paham, kan ada di manaqib itu. Yang satu orang mengaku melihat Allah Subhanahu wa taala dan dibantah, sering saya cerita itu, baca aja di manaqib ada ceritanya itu. Yang saya mau ambil hikmah dari riwayat Sayyidi Syekh itu orang hebat loh. Di zaman Syekh Abdul Qadir bukan orang biasa itu, orang hebat itu. Orang gampangannya kalau di zaman kita ini orang ahli tirakat lah. Ternyata masih salah paham. Yang menyembuhkan beliau dari pemahaman keliru, Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Cari aja di Mushola Wali Songo, sudah pernah saya bahas panjang lebar tentang kejadian itu. Balik ke masalah kita. Artinya hijab itu 4, hawa, nafsu, syaitan, dunia. Apa artinya dunia menjadi hijab? Gampang. Selagi Anda di alam dunia, Anda tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Titik. Lalu apa yang bisa kita dapat? Iman billah. Makanya antu'mina billahi. Arkanul iman. Iman kepada Allah. Bukan kita harus antandurallah, melihat Allah gini. Kayak kita melihat Ka'bah, nggak bisa. Kita disuruhnya iman. Ya Allah. Makanya Syekhuna Buya Yahya radhiyallahu ta'ala anhu, guru saya almarhum yang di Bandung, yang belum lama haul beliau itu saya bahasakan kitab berjalan itu Buya itu. Waktu saya, padahal ahli thariqah itu, padahal ahli thariqah, mursyid beliau, mursyid Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Saya pernah waktu ziarah Wali Songo dengan beliau, waktu di makam siapa itu saya lupa, pokoknya saya mendekat, saya lihat beliau kalau ziarah itu kan kayak kaya loh ya, kayak orang ngobrol, enak, nikmat. Terasa suasana sakinah, tumaknina itu di belakang itu terasa. Pas nggak ada orang, berdua saya maju, saya tanya, Buya, bisa ngelihat nggak? Tadi itu kelihatan nggak? Saya bukan tidak percaya beliau kasyaf, bukan, senang aja mengambil ilmu musyafahatan secara langsung dengan guru-guru itu kan lebih baik kan. Beliau senyum terus bilang, enggak, kalau Buya iman saja. Iman saja. Itu jadi pemahaman di saya. Oh, ya wong disuruhnya iman, ya udah selesai. Saya jadi paham itu. Kan disuruh iman. Kita iman bahwa aulia ahya, hidup fi kuburihim. Selesai sudah. Iman. Setelah kita iman, kita istiqamah melakukan ziaratul aulia, istiqamah melakukan ziarah orang tua kita yang sudah wafat, istiqamah melakukan ziarah ikhwan, saudara-saudara yang sudah meninggal. Nanti Allah Ta'ala memberikan buah, ada tenang waktu ziarah, terkadang ada madad, nanti ada asrar, itu buah. Tapi
ketika kita melakukan niatnya imtithal amrillah saja. Saya melaksanakan perintah Allah Ta'ala, suruh ziarah, saya iman, beliau-beliau mendengar. Wa antum bi asma'a lima aqulu minhum, kata Nabi Muhammad SAW waktu beliau di depan orang-orang meninggal, tidaklah kalian lebih mendengar dari apa yang saya ucapkan dari mereka. Artinya ketajaman pendengaran orang-orang mati itu ada, kita iman itu. Nanti terserah Allah itu, ala masyiatillah. Allah Ta'ala mau buka apa kepada kita. Dan saya mempunyai keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat teliti. Beliau yang menciptakan teliti, jelas maha teliti. Lebih dari telitinya pikiran ente. Jangan diatur Tuhan itu. Ya Allah, enaknya begini loh. Menurut saya ini kalau ziarah harusnya sudah melihat. Saya ini kalau begini harusnya begini. Kamu itu Tuhan apa hamba? Allah itu teliti, maha teliti, lebih tahu kapan Allah Ta'ala akan membuka. Ini kalau saya buka sekarang, pintu kasyaf, dia bisa melihat. Aulia ighdarra, akan merasa, wah saya kasyaf ini. Nah, rasa, wah saya kasyaf ini, bahaya itu. Yuhbitul a'mal. Ibadah-ibadah Anda yang catatannya seharusnya sudah banyak bisa hancur gara-gara itu. Kan tidak kita hitung itu. Allah Ta'ala hasib, dihitung sama Allah. Kalau kamu saya buka sekarang nanti begini. Kalau kamu saya belum kuat. Itu yang diistilahkan belum kuat itu di situ. Belum kuat itu si salik belum mampu mengalahkan rasa ujub, rasa kibir, rasa riya, dan rasa dia yang punya. Ini yang paling susah, ini ananinya itu. Ana, wah saya kasyaf. Padahal bukan saya kasyaf, dikasyafkan. Kan beda itu, saya kasyaf dengan dikasyafkan. Kalau sudah terbiasa serba Allah, itu baru biasanya dikasih nanti itu. Artinya serba Allah itu begitu kebuka, ini bukan saya loh yang terbuka ini. Saya dibuka Allah. Dibukakan. Bukan saya yang membuka. Dibukakan. Jadi ajaran bagus sekali dari Syekhuna Abu Yahya radhiyallahu ta'ala itu. Dia bilang kalau Buya yang penting iman. Iman annahum ahya fi kuburihim. Kembali ke masalah hijab 4. Sudah saya terangkan tadi kalau dunia menjadi hijab yang keempat. Boleh dibilang itu hijab terberat bimakna. Gak ada jalan keluar sih. Hawa nafsu syaitan ya ini berat semua. Hawa nafsu syaitan memang yang paling berat hawa nafsu. Bimakna nafsu akhbathu min 70 syaitanan, kan begitu. Lebih sulit dihadapi daripada 70 setan. Tapi kalau ini masih bisa ada solusinya ini. Hawa nafsu syaitan ini ada solusinya masih. Kalau si nafas solusinya mujahadah, si syaitan solusinya ta'awudzubillah. Nah, kalau ini nggak ada solusi deh. Selagi kita di alam dunia, kita tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kita seperti kita melihat Ka'bah atau melihat apapun yang kita lihat di alam dunia. Maaf itu, tidak bisa. Ada lagi di kitab-kitab tasawuf itu hubbud dunya menjadi hijab juga. Kalau yang dimaksud Syekhuna Kiai Said tadi, dunia menjadi hijab itu ya dunianya. Ma dumta hayyan fid dunya anta mahjub. Ada lagi hubbud dunya menjadi hijab. Kalau ini menjadi hijab daripada futuh, hub, cinta, mahabbah.
Menjadi hijab daripada futuh. Wah, kacau ini hubbud dunia ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering diutarakan Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih, hadis hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu kepala dari segala dosa, kepala dari segala kesalahan. Ini kacau ini, satu ini. Hubbud dunia ini menjadi hijab dari futuh. Menjadi hijab semua yang bangsa begitu-begitu itu. Hubbud dunia hijabnya. Kalau anda Allahumma inni as'alukal futuh wal munuh wal rusuh salahal galab, itu hubbud dunia hijab anil futuh, hijab anil munuh, hijab anil rusuh, hijab anil mukasyafat. Kemudian kalau anda berbakti kepada orang tua umpama hijab an birrul walidain. Berbakti kepada guru, hijab an birrul syuyukh. Cari aja semua kebaikan, masukkan hubbud dunia, pasti jadi hijab di situ. Makanya dibilang ra'su kulli khati'ah. Kepala dari semua keburukan. Lalu kalau kita merenung tentang awalu maksiatin dzurrat fil ardi mahabbatud dunya, memang iya. Pertama kali maksiat di alam dunia ini adalah hubbud dunya. Itu peristiwa rebutan wanita cantik itu antara Qabil dengan Habil. Itu ya mahabbatud dunya ya. Itu saja Allah Ta'ala memberikan tambih. Kan awalu maksiatin yang terjadi di bumi itu kan seperti peringatan, hati-hatilah, ini gawat ini, susah ini urusan satu ini. Hubbud dunia. Susah ini. Sampai Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau sampai bilang begini nih. Ini Lawaqihul Anwar Al-Qudsiyah fi Bayan Al-Hud Muhammadiyah halaman 417. Wa yahtaju man yuridul amala bi hadzal ahdi ila syaikhin 'azimin ma fawqahu syaikhun fi asrihi yasluku bihi hatta yukhrijahu min zulmati hubbid dunya ila nuri hubbil akhirah wa yuriha lahu ka'annaha ra'yu 'ain. Allah. Wa hunaka yazhadu fid dunya wa jami'i syahawatiha al-makruha hina yara hijabaha lahu an rabbih ma'a fana'iha wa inqidha'iha wa 'adami nadhari rabbih laha kama warada inna Allah ta'ala mundu khalaqad dunya lam yanzur ilaiha hawanan biha. Orang yang ingin menghilangkan hubbud dunia dari hati, dirubah menjadi hubbul akhirah, cinta dunia dirubah menjadi cinta akhirat. Butuh syekhun azim, guru yang sangat agung, ma fauqahu syekhun fi asrih. Tidak ada lagi guru seperti beliau di zaman itu. Ibarat zaman kita, kalau untuk di Indonesia ini dan sekitarnya, Habib Umar bin Hafid lah zaman kita ini. Tanpa niat mengecilkan masyayikh yang lain, udah kenyataan itulah yang paling top sekarang kan Habib Umar. Terus sampai dibilang begitu saya Imam Sya'rani. Jadi cari guru yang nggak ada lagi guru lebih top dari orang itu. Itu baru bisa memindah hati murid, memindah hati salik dari hubbud dunia ke hubbul akhirah. Dari cinta dunia ke cinta akhirat. Berat ini. Terus terkadang ulama-ulama
ustadz-ustadz, tukang-tukang ceramah termasuk saya, kita mau terlalu membahas hubbud dunia itu ada rasa malu di hati. Kita sendiri belum mengamalkan. Menurut saya jangan, terangkan sudah. Sebab hilangnya pemahaman hubbud dunia menjadi hijab ini bahaya juga. Jangan gara-gara inti nggak bisa ngerjakan ditutupi pembahasan. Udah bahas saja. Akui saya masih cinta dunia, cuma saya masih belajar untuk menghilangkan. Ini masalah berat kok. Kalau mau jujur, dari 1000 orang, satu aja mampu menghilangkan hubbud dunia secara total ya, secara total dari hati udah bagus. 1 juta belum tentu, apalagi 1000 orang. Ini Imam Sya'rani sampai seperti ini ngomongnya. Saya ulangi nih biar paham. Wa yahtaju man yuridul amala bihadzal ahdi ila syaikhin 'azimin ma fawqahu syaikhun fi 'asrihi yasluku bihi hatta yukhrijahu min dhulmati hubbid dunya ila nuri hubbil akhirah wa yuriha lahu ka'annaha ra'yu 'ain wa hunaka yazhadu fid dunya wa jami'i syahawatiha al-makruhah hina yara hijabaha lahu an rabbih ma'a fanaiha wa inqita'iha wa 'adami nadhari rabbih laha kama warada inna Allah ta'ala mundu khalaqad dunya lam yanzur ilaiha hawanan biha. Jadi jelas sulit sekali memindah hati dari hubbud dunya ke hubbul akhirah. Wa yuriha, dan guru tadi memperlihatkan kepadanya, cara memperlihatkannya itu sampai si murid ini seperti melihat sesuatu di depan mata. Jadi bukan kayak bayang-bayang, sejelas-jelasnya seperti melihat sesuatu di depan mata. Bahwa hubbud dunia itu sesuatu yang akan lenyap, sesuatu yang akan hilang, dan ini yang berat ya. Ya Allah, hijab anillah. Selagi kamu cinta dunia tidak akan sampai kepada Allah. Selagi kamu cinta dunia tidak akan terbuka memahami Allah. Selagi kamu cinta dunia, engkau akan dicerai. Ibarat pernikahan dicerai talak 3. Udah nggak mungkin balik lagi ke Allah kalau masih ada hubbud dunia. Bagaimana bisa begitu? Sudah jelas hadisnya. Innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala semenjak menciptakan dunia tidak pernah melihat dunia dengan pandangan rahmah. Meskipun suatu kali hawanan biha, karena menghinakan dunia. Allahu Akbar. Jadi begitu ya. Tapi memang kalau kita membaca keterangan Imam Sya'rani jadi putus asa. Lalu saya harus bagaimana? Ini semua yang saya terangkan tadi itu benar. Ya seperti itu sudah. Jangan harap futuh, jangan harap wasil kalau masih cinta dunia. Cuma ini yang saya terangkan ini kalau Anda berhasil, Anda jadi wali. Jadi waliyun min auliyaillah. Ada makom kelas bawah, ada. Ini makom kita. Jadi ini kitab saya tutup. Sekarang khulasoh pemahaman saya saja ya, biar tidak terlalu takut kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu mendekatkan diri kepada Allah. Ini pemahaman saya aja dah. Lalu pemahamannya Imam Sya'rani wali-wali ya serem, tinggi banget, terlalu tinggi. Jadi begini loh. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau beliau Allah memberikan perintah itu ada sisi khauf. Kalau kita dengar kita jadi ketakutan seperti tadi. Ada sisi raja, memberikan pengharapan. Allah itu baik.
maha baik, sangat baik. Kita harus juga ingat rahmati sabagat ghadabi. Rahmati wasiat adabi. Itu jangan hilang juga. Rahmat Allah Ta'ala itu mendahului kemurkaan Allah. Rahmat Allah Ta'ala itu dengan azabnya masih lebih luas rahmatnya. Itu jangan hilang. Karena itu Allah menciptakan yang namanya husnul khatimah. Ini yang harus kita kejar deh. Menciptakan yang namanya husnul khatimah. Jadi kalau kita tidak mampu mengamalkan amalan wali-wali seperti yang saya terangkan tadi, menghilangkan hubud dunia total, apa itu kita nggak mampu. Udah syuk ke Allah ini jangan hilang. Ya Rabb, saya memang belum mampu menghilangkan hubud dunia ke auliyaika, ke ambiyaika, ke rusulika, ke habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak mampu itu. Tapi saya nggak mau pisah sama kamu loh. Saya tidak mau tidak menjadi orang yang mahbubin. Meskipun saya seperti ini. Naam, saya masih hubbud dunia. Naam, saya akui itu. Itu jangan hilang rasa-rasa seperti itu. Nah, kalau Anda dipanggil Allah Ta'ala masih ada syauq seperti tadi, saya berani jamin meninggalnya Anda adalah husnul khatimah. Karena engkau meninggal ketika rindu kepada Allah. Masuk di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Masuk. Memang kita tidak lulus. Ibarat orang nyantren, belajar di pesantren, orang kuliah harus bisa ini, mengamalkan ini, gagal udah. Tapi syauqnya jangan hilang. Ini si syauq ini menjadi kendaraan kita untuk menjadi mahbubin meskipun kelas orang-orang tidak lulus. Kelas orang-orang yang terusir nggak apa-apa sudah. Tapi masih mahbub. Bi barakati syauq ila Allah, karena barakah rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pemahaman saya yang saya bawa insyaallah sampai saya meninggal, bahwa kita memang kalau ingin mengamalkan amalnya kubarul auliya seperti Syekh Abdul Wahab Sya'rani, guru-guru beliau, Sayyidi Afdaluddin, wali-wali besar, kitab-kitab udah angkat tangan, nggak mampu kita. Nah, tapi kita harus cari terobosan dong, jangan putus asa, cari terobosan, ahadithur raja, ucapan-ucapan para aulia, pemahaman-pemahaman aulia yang memunculkan harapan, memunculkan cara-cara untuk salamah fil akhirah, cara-cara untuk husnul khatimah, cara-cara menjadi mahbubin indallah meskipun kelas bawah. Jangan putus asa, jaga kerinduan kepada Allah Ta'ala, asyauq, jaga kerinduan kepada darul akhirah, jaga kerinduan kepada para aulia, mahabbah kepada aulia. Ada muncul kangen ingin ziarah makam wali saja, itu sudah kendaraan itu untuk salamah ke akhirat. Rindu aja, kangen pengen ziarah Nabi, kangen pengen ziarah makam-makam wali, itu sudah kendaraan. Kendaraan yang akan menyebabkan Anda disyafaati oleh beliau-beliau itu, sehingga ana wa anta nadkhul di kelompok fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan masuk insyaallah terjaga minan nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.